pagi dan salam sehat kembali semuanya bagi anak didik kami. Semoga tetap dalam keadaan sehat. Ayo semangat, mari belajar. Pelajaran kita hari ini adalah tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 2, pekerjaan di sekitarku. Nah, sekarang kita masuk kepada pembelajaran 5. Nah, adapun materi yang kita pelajari adalah IPS dengan SBDP. Nah, tahukah kamu bagaimana ikan hasil tangkapan nelayan bisa kita makan? Nah, minggu yang lalu pun sudah ada ini tetap pembelajaran kita. Sekarang mari kita pelajari lagi kembali. Nah, hasil tangkapan ikan dijual ke pedagang ikan di pelelangan ikan. Dari tempat pelelangan itulah ikan dikirim ke pasar-pasar untuk dijual ke penjual ikan atau langsung ke konsumen. Penjual ikan dan konsumen wajib menjaga kebersihan pangan dengan cara mencuci tangan hingga bersih. Nah, perhatikan gambarnya ya, ada di situ gambarnya. Pertama dia penjala ikan ya. Setelah itu dia masuk ke pelelangan ikan. Setelah itu ikan dibawa ke pasar dan disalurkan atau dijual oleh para penjual ikan di pasar. Baru setelah dibelinya di ikan dari pasar, dia membersihkan ikannya, baru memasaknya atau menggorengnya. Nah, sekarang yang terakhir, siap ikannya dimasak. Setelah siap ikannya dimasak, baru ikan tersebut bisa dimakan. Dari situlah langkah-langkahnya, ya kan? Nelayan mencari ikan. Setelah ikan itu terkumpul, dibawa ke pelelangan. Setelah itu dibawa ke pasar dan di pasar dijual. Baru setelah dijual di pasar, datang si pembeli. Si pembeli membawanya ke rumah dan di rumah ikan dibersihkan lalu dimasak. Setelah masak, ikan siap dimakan. Nah, jenis kegiatan ekonomi pada gambar di atas adalah perdagangan. Jenis barang yang dijual belikan adalah ikan. Jenis pekerjaan yang terlibat pada kegiatan tersebut adalah 1. Nelayan, 2. Pedagang ikan, 3. Pengangkut barang, 4. Hasil dari setiap pekerjaan. Apa hasilnya? Nelayan menghasilkan ikan. Ikan itu termasuk barang. Pedagang ikan memperoleh untung dari penjualan ikan atau barang tadi. Nah, tukang angkut barang mendapat upah pengangkutan jasa. Penjual ikan memperoleh keuntungan dari hasil penjualannya, yaitu tadi ikan tadi. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kamu telah membuat gambar tentang sikap yang mencerminkan sila kedua Pancasila. Iya bukan? Iya kan? Tugas kamu sudah kamu kerjakan ini, yaitu membuat gambar untuk sikap atau tentang sikap yang mencerminkan sila kedua. Nah, ayo sekarang kita diskusikan. Nah, Pancasila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambang atau simbol Pancasila kedua adalah rantai. Nah,
Sila kedua ini atau kemanusiaan yang adil dan beradab bermakna pertama, setiap manusia setara dan sejajar. Kedua, beradab dalam rasa, pikiran, dan tindakan. Ketiga, anti penjajahan. Keempat, mengutamakan kebenaran dan keadilan. Itulah makna daripada sila kedua. Nah, perhatikan gambar-gambar yang telah melakukan atau mengamalkan sila kedua. Pertama, saling memberi. Kedua, saling tolong-menolong. Begitu juga gambar ketiga. Mereka saling menolong. Ya kan? Baru sekarang kita masuk ke SBDP tadi. Apresiasi seni adalah penilaian yang kamu berikan terhadap suatu karya seni. Ya. Nah, perhatikan beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam mengapresiasi karya seni seseorang adalah pertama, ide, kreativitas, gaya, dan teknik menggambar, kerapian, dan komposisi warna yang digunakan. Di sini maksudnya, misalnya kamu mewarnai gambarmu itu harus sesuai dengan warna pada gambarmu, ya. Jangan asal diwarnai, dicoreti. Harus bagaimana tebalnya, bagaimana penggunaan warnanya, harus disesuaikan. Nah, cara memberi pujian dan kritik terhadap karya seni seseorang. Pertama, memberi pujian terhadap kelebihan sebuah karya seni sebaiknya tidak berlebihan dan tidak menjatuhkan hasil karya orang lain. Disinilah tadi terjadi sikap saling menghargai. Kedua, saat mengkritik hasil karya seseorang sebaiknya bersifat membangun dan tidak menjatuhkan. Ketiga, gunakan bahasa yang santun. Keempat, jika memberi kritik perlu disertai solusi atau saran agar karya yang dihasilkan selanjutnya lebih baik lagi. Inilah pujian, cara memberi pujian dan kritik terhadap karya seni seseorang. Nah, baru kalau kamu menilai misalkan gambar seseorang itu, demikianlah caramu cara menilai. Bukan, gambarmu tidak bagus, jelek, asal ada saja, tidak bisa. Nah, berikan saran dan masukan untuk kawanmu. Misalnya, kepalanya harus berwarna hitam dan tipis, warna hitam catnya. Misalnya, kakinya ini harus begini, bunga misalnya, bunganya harus begini. Itulah merupakan saran, ya. Jadi kita tidak bisa menjatuhkan teman untuk menilai karya seninya. Harus kita berikan pujian yang sikap atau sifatnya membangun. Bagaimana kawan kita agar tetap semangat lagi
untuk membuat karyanya. Oke, sekian dan terima kasih pembelajaran 5 pada hari ini. Nah, tugas pembelajaran 5 ya. Tugas kita pada pembelajaran 5 adalah halaman 70 ya, halaman 70. Isi tabel berdasarkan gambar 210. Bukan 210 ya, salah ya. Isi tabel berdasarkan gambar 210 halaman 69 ya. Nanti dibuka halaman 69 untuk mengisi tabel yang ada pada halaman 70 ya. Yang ada pada halaman 70. Nah, perhatikan gambarnya bagus-bagus, jangan asal dikerjakan. Baru kamu isilah tabel pada halaman 70 ini dan tulis dengan rapi. Gunakan penulisan yang rapi dan jaga kebersihan tulisanmu. Sekian. Ayo tetap semangat belajar. Bye-bye.